Selamat pagi Ananda semuanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan doa. Karena dengan berdoa, ya apabila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya sehingga Tuhan dapat mengabulkan doa kita. Nah, silahkan ketua kelas pimpin kelasnya terlebih dahulu. Siap, Bro. Mari berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Wah, luar biasa ya. Ibu mau cek kehadirannya terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Wah, semuanya semangat untuk mengikuti pembelajaran ya. Ibu juga ingin bertanya, bagaimana sih perasaan Ananda pada hari ini? Apakah ada yang merasa sedih, marah, atau semuanya merasa senang? Nah, bagi Ananda yang merasa sedih, janganlah berlarut-larut. Dan bagi Ananda yang marah, jangan sampai matahari terbenam Ananda masih marah. Nah, bagi Ananda yang senang, pertahankan. Dan semuanya Ibu berharap kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan senang. Karena dengan hati yang senang, maka kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan fokus dan sehingga memudahkan kita untuk menerima pembelajaran hari ini. Nah, seperti biasa, pertemuan sebelumnya itu Ibu memberikan reward kepada Ananda semuanya yang aktif dalam pembelajaran ini. Mulai dari mendapatkan nilai pretest dan post-test tertinggi, akan mendapatkan reward berupa bintang plus 10 poin. Begitu juga bagi Ananda yang aktif mengungkapkan pendapat, menjawab pertanyaan, ataupun aktif diskusi kelompok, Ananda juga akan mendapat bintang keaktifan, yaitu plus 10 poin yang nantinya akan diakumulasikan pada nilai rapot akhir semesternya. Selanjutnya, Ibu minta Ananda semua simpan bukunya yang ada di atas meja, hanya Androidnya saja. Kita akan melakukan pretest terkait materi yang ada pada pembelajaran sebelumnya dan pertanyaan mendasar pada saat ini. Baik, Ananda boleh scan barcode-nya, dan apabila yang tidak bisa scan barcode, Ibu sudah mengirimkan linknya pada grup WhatsApp kita ya. Waktu pengerjaan itu 100 detik. Jadi, tidak ada yang menyontek dan kerjakan semaksimal mungkin. Semuanya harus teliti ya menjawabnya. Waktu pengerjaan pretest telah selesai. Baik, seperti yang sudah kita lihat bersama, peraih pretest tertinggi pada hari ini adalah Cindy Fadila. Beri applause bagi Cindy Fadila. Nah, bagi Cindy, pertahankan, dan bagi Ananda yang belum dapat kesempatan pretest tertingginya, jangan berkecil hati dan tetap fokus ikut pembelajaran hari ini supaya dapat nilai di post-testnya nanti tinggi ya. Nah, dari pretest tadi, itu masih banyak Ananda yang salah di soal nomor 10 ya terkait gen. Nah, Ibu harap Ananda boleh mengulas kembali tentang materi gennya. Nah, materi ini berkaitan dengan materi-materi selanjutnya. Nah, siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Benar, Rifa, itu tentang gen. Apa itu gen? Ya, gen ini adalah unit terkecil dari materi genetik yang akan mengendalikan sifat-sifat hereditas dari suatu organisme. Jadi gen ini terdapat di lokus. Ananda semuanya boleh memperhatikan slide di depan ini. Nah, apa yang terlintas di pikiran Anda mengenai slide ini? Ya, benar sekali Nisa, ini adalah gambar beberapa bayi yang memiliki sifat fisiknya berbeda ya. Apa saja perbedaannya? Ya, warna kulitnya, jenis kelaminnya, bentuk wajahnya, bentuk rambutnya, dan sebagainya. Apakah Anda tahu apa yang menyebabkan perbedaan morfologi ataupun sifat fisik pada suatu organisme? Ya, benar sekali ya Fitri. Jadi yang menyebabkannya itu adalah adanya gen. Karena kan tadi sudah disampaikan bahwa gen ini akan mengendalikan sifat-sifat hereditas suatu makhluk hidup. Nah, gen ini merupakan materi genetik. Ada yang tahu apa itu materi genetik? Ya, jadi materi genetik ini adalah substansi yang membawa informasi-informasi genetik pada makhluk hidup yang kemudian diturunkan kepada keturunan selanjutnya. Jadi materi genetik ini terdiri dari apa saja? Ada yang tahu? Ya, tadi gen itu ya. Gen, kemudian itu ada kromosom. Kromosom ini adalah mengandung gen. Nah, kemudian ada DNA dan ada RNA. Bagaimana dengan gambar pada slide berikut ini? Gambar apakah ini? Ya, benar sekali, ini adalah dua orang aktor yang kembar. Nah, mengapa kedua orang di dalam gambar tersebut memiliki wajah yang sangat mirip? Ada yang tahu? Ya, benar sekali ya Cindy. Dua orang ini berasal dari satu sel telur yang dibuahi oleh sel sperma, kemudian nantinya akan membelah menjadi dua embrio yang memiliki DNA-nya itu sama persis. Karena DNA-nya itu sama persis, maka DNA ini kan membawa informasi-informasi genetik. Jadi, informasi genetik yang diterima itu sama atau memiliki kemiripan, mulai dari tinggi badan, bentuk wajah, ataupun sebagainya. Nah, bagaimana sih peran DNA dalam menentukan kemiripan fisik kembar identik? Ya, benar sekali ya, DNA tadi itu kan mengandung informasi-informasi genetika. Nah, DNA ini mengandung informasi-informasi genetik, maka informasi genetik tersebut akan diturunkan dari orang tuanya kepada anaknya. Nah, DNA ini yang mengatur karakter fisik tubuh pada suatu makhluk hidup. Ibu berharap Ananda bisa lebih lagi untuk mensyukuri ciptaan Tuhan, karena Tuhan telah menciptakan kita secara detail, mulai dari hal terkecil yaitu tentang gen tadi, sehingga kita dapat terbentuk menjadi individu yang baru.
Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan struktur dan fungsi DNA, yang kedua peserta didik dapat merumuskan tahapan replikasi DNA, dan yang ketiga itu peserta didik dapat membuktikan DNA di dalam sel melalui praktikum ekstrak DNA sederhana. Oleh karena itu, Ibu mau minta Ananda semuanya untuk memperhatikan video berikut ini. Setelah penantian panjang, kepastian soal bayi yang tertukar mulai menemui titik terang. Kedua ibu dari bayi telah menjalani tes DNA di Puslapor Polri. Didampingi kuasa hukumnya, dua ibu dan bayinya yang diduga tertukar di Bogor, Jawa Barat mendatangi Puslapor Mabes Polri di kawasan Sentul, Jawa Barat untuk menjalani tes DNA silang. Tes dilakukan untuk memastikan ibu kandung dari kedua bayi tersebut. Tes DNA dilakukan melalui usap liur kepada bayi, ibu, dan bapak kedua belah pihak. Apa yang terjadi pada video tersebut, ada yang tahu? Ya Pria, betul sekali, itu tentang bayi tertukar di rumah sakit. Apa yang dilakukan oleh kedua orang tua dari bayi tersebut? Ya benar sekali, mereka melakukan tes DNA. Nah, mengapa sih orang tua tersebut memilih melakukan tes DNA untuk memastikan hubungan antara orang tua dan anaknya? Ya benar sekali ya Orindu, jadi tes DNA ini dibuat oleh ilmuwan dikarenakan melalui DNA yang tadinya mengandung informasi-informasi genetik, yang dimana nanti informasi genetik ini DNA-nya itu dari 50% ayah dan 50% ibu, sehingga dapat membandingkan urutan DNA yang dimiliki oleh anak dan orang tua yang diduga terlihat kesamaan genetiknya. Jika sebagian besar marka genetik anak cocok dengan orang tuanya, maka hubungan biologis antara anak dan orang tuanya itu memiliki tingkat akurasi yang tinggi atau kecocokan yang tinggi. Untuk memahami lebih dalam lagi, silakan Ananda tonton video materi pembelajaran tentang DNA berikut ini. DNA merupakan makromolekul yang terletak di dalam inti sel. DNA ini menyimpan semua informasi genetik yang dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya. DNA merupakan untai yang sangat panjang kalau digambarkan seperti pita namun berpilin. DNA ini ketika berpilin kemudian akan memapat dan membentuk struktur yang disebut dengan kromosom. Kromosom ini letaknya di dalam inti sel. Nah, tiap tubuh kita terdiri dari berbagai jenis sel yang jenisnya berbeda-beda. Bisa kita bayangkan kan berapa banyak DNA yang ada di dalam tubuh kita. DNA tersusun dari 3 komponen. Yang pertama adalah gugus fosfat. Yang kedua adalah gula deoksiribosa. Dan yang ketiga adalah basa nitrogen. Gula deoksiribosa ini merupakan molekul gula yang terdiri dari 5 atom karbon, sehingga sering disebut dengan gula pentoksa. Gus fosfat ini terletak pada struktur DNA bagian luar, yang mana gus fosfat ini berikatan pada atom C nomor 3 dan 5. Gula pada DNA ini adalah jenis gula deoksiribosa, yang mana gula ini memiliki atom C yang berjumlah 5 buah atau disebut dengan gula pentoksa. Yang mana deoksiribosa ini ditandai dengan atom H yang terletak pada C nomor 2. Terakhir adalah basa nukleotida yang merupakan penyusun dari DNA. Basa nukleotida ini ada yang disebut dengan purin dan pirimidin. Purin ini terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Dalam membentuk struktur DNA, purin selalu berikatan dengan pirimidin, yang mana adenin atau purin adenin berikatan dengan timin yang dihubungkan 2 ikatan hidrogen. Sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin dengan bantuan 3 ikatan hidrogen. Nah, seringkali seorang peneliti menyingkatnya dengan ATGC. Inilah ikatan antara fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nukleotida yang ada pada DNA. Karena di dalam DNA ini tersusun adanya basa nukleotida yang sangat bervariasi, sehingga basa nukleotida ini menyimpan berbagai macam informasi genetik. Maka, peran DNA di dalam sel terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama sebagai pewarisan sifat, yang mana sangat berperan memberikan sifat dari induk kepada anaknya. Nah, proses ini disebut dengan proses replikasi DNA. Yang kedua adalah terkait dengan ekspresi informasi genetik, yang mana proses ekspresi genetik ini dikenal dengan nama transkripsi. Nah, dari video tersebut, apa sih yang dimaksud dari DNA itu? Ya, benar sekali ya, Nisa. Jadi DNA atau deoksiribonukleik asid ini adalah materi genetik yang membawa informasi-informasi genetik pada makhluk hidup yang diturunkan kepada keturunannya. Nah, lalu apa saja sih komponen penyusun dari DNA ini? Jadi, molekul-molekul DNA ini terdiri dari monomer-monomer yang disebut dengan nukleotida. Nukleotida itu terdiri dari gula deoksiribosa, kemudian ada fosfat, dan ada basa nitrogen. Basa nitrogen ini terdiri dari purin dan pirimidin. Purinnya itu apa? Adenin dan guanin. Dan pirimidin itu terdiri dari sitosin dan timin. Maka dari itu ada yang tahu apa saja fungsi dari DNA? Benar sekali ya, DNA itu berfungsi untuk menyimpan informasi genetik, menyalin informasi genetik untuk kode asam amino, kemudian meneruskan atau menyampaikan informasi genetik karena DNA ini mampu untuk bereplikasi. Kemudian DNA ini sebagai pengatur seluruh metabolisme sel. Karena DNA ini berfungsi untuk replikasi DNA, mari Ananda tonton video berikut ini mengenai replikasi DNA. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The 2 strands are complementary.
This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand. And wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The lagging strand cannot be made in this continuous way. These can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. It started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. Nah, dari video tersebut, apa itu replikasi DNA? Ya, benar sekali ya Zahya, replikasi DNA ini merupakan proses berlipat gandanya molekul DNA yang berlangsung saat interfasi siklus sel dan terjadi bersamaan dengan proses duplikasi kromosom. Apa saja enzim yang berperan dalam replikasi DNA? Ada yang tahu? Ya, benar sekali ya Cindy. Jadi enzim yang berperan itu adalah yang pertama ada enzim DNA helikase, berfungsi untuk memisahkan DNA untai ganda menjadi untai tunggal sehingga setiap untai dapat disalin. Nah, enzim yang kedua adalah enzim RNA primase. Enzim ini mensintesis molekul RNA primer yang nantinya digunakan untuk memulai sintesis DNA. Kemudian ada enzim DNA ligase. Enzim ini akan menggabungkan fragmen Okazaki saat replikasi DNA. Nah, nanti akan menyambung potongan-potongan DNA yang baru disintesis serta berperan dalam proses reparasi DNA. Nah, yang terakhir itu adalah enzim DNA polimerase. Enzim ini akan membantu pembentukan ikatan antara nukleotida penyusun polimer DNA. Nah, sekarang kita akan melakukan praktikum ekstrak DNA. Nah, ada yang pernah melihat DNA? Ya, jika ada yang belum, kita akan melihat DNA melakukan praktikum sederhana kita. Nah, Ibu akan membagi kelompok bagian Anda semuanya, di mana dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Silahkan duduk berkelompok. Nah, silahkan juga gunakan jas laboratoriumnya, dan ketika melakukan praktikum, harap mengikuti SOP laboratorium ya. Tujuan percobaan praktikum kita hari ini yaitu peserta didik dapat membuktikan DNA di dalam sel serta menganalisis pengaruh larutan asam basa terhadap kestabilan DNA dan melihat perubahan fisiknya melalui praktikum ekstrak DNA pada buah dan sayuran. Jadi kita akan menggunakan buah semangka dan sayur bayam. Baik, karena kita melakukan 2 percobaan praktikum ya, yaitu pada buah dan pada sayur, maka Ibu akan membagi tugasnya, yaitu untuk percobaan praktikum ekstrak DNA pada sayur bayam, itu akan dilakukan oleh kelompok 1, dan untuk kelompok 2 akan melakukan percobaan ekstrak DNA pada buah semangka ya. Nah, adapun alat dan bahannya sebagai berikut. Cara kerja praktikumnya sebagai berikut.
dalam LKPD-nya. Ibu akan bagikan LKPD dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Waktu pengerjaan praktikum dan LKPD-nya yaitu 30 menit, jadi usahakan semaksimal mungkin pengerjaannya dan saling bekerja sama. Waktu pengerjaan praktikum dan LKPD telah selesai, silahkan kelompok 1 maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil praktikum dan LKPD-nya. Oke, silakan kelompok 1. Baik, setelah tadi pertama kami menaruh alkohol, terlihat muncul adanya materi atau ekstraksi DNA-nya. Nah, namun ketika kami melakukan penambahan baking soda, materi genetik atau DNA-nya makin naik ke atas. Bisa terlihat di sini, DNA-nya sudah menggumpal. Nah, berbeda halnya ketika kami menaruh cuka. Ketika kami menaruh cuka, bisa terlihat terjadi perbedaan warna karena cuka ini bersifat asam yang mana merusak ekstraksi DNA ini. Sehingga pada praktikum ini yang paling berpengaruh yaitu baking soda yang memiliki larutan basa. Karena larutan basa ini membantu untuk mengikat materi genetik DNA yang ada pada ekstraksi DNA bayam. Nah, sehingga bisa dilihat dengan jelas bahwa ternyata DNA yang terdapat pada bayam itu berwarna kuning kehijauan. Nah, bisa dilihat gambar tipis ini merupakan DNA yang terlihat menggumpal karena banyak DNA yang ditemukan. Karena dengan kelompok 2 ada perbedaan dengan kelompok 1? Ada, Bu. Ada, Zahya? Dari buahnya, Bu. Iya. Oke, berarti kalau dari bayam dia yang mana paling berpengaruh? Pada asam atau basa? Mengapa pada basa bisa berpengaruh? Karena basa bersifat karena ekstraksi DNA yang ada pada bayam. Berdasarkan hasil dari penelitian tugas yang pertama itu ada dari wacana di atas, struktur DNA, bagaimana informasi genetik diwariskan dari orang tua ke anak sehingga bisa digunakan dalam tes DNA. Nah, informasi genetik itu diwariskan dari orang tua ke anak melalui DNA yang terbentuk double helix dan terdiri dari nukleotida dengan 4 basa nitrogen, adenin, timin, sitosin, dan guanin. Setiap individu memiliki 3 pasang kromosom, setengahnya dari ibu dan setengahnya dari ayah. Kedua, jelaskan masing-masing unsur larutan pada hasil praktikum kali ini. Yang pertama adalah larutan deterjen. Nah, larutan deterjen ini larutan yang dapat menghancurkan membran sel dan nukleus yang terdiri dari fosfolipid dan protein. Kemudian larutan garam. Nah, larutan garam ini untuk membantu menstabilkan DNA dengan menetralisir muatan negatif pada gugus fosfat DNA sehingga DNA tidak saling tolak-menolak. Kemudian ada alkohol 96%. DNA tidak akan larut dalam alkohol sehingga ketika ditambahkan alkohol dingin, DNA akan mengendap dan terpisah. Selanjutnya ada gumpalan, yang mana gumpalan ini merupakan hasil akhir dari ekstraksi DNA yang dapat digunakan untuk menganalisis lebih lanjut seperti gel elektroforensis atau PCR. Kemudian yang B, apa fungsi deterjen pada percobaan tersebut dan bagaimana jika percobaan tidak menggunakan deterjen? Nah, fungsinya itu untuk menghasilkan membran sel dan membran nukleus. Jika tidak menggunakan deterjen, maka membran sel dan nukleus itu tidak pecah dengan optimal. Selanjutnya itu apa yang terjadi pada DNA setelah ditambahkan larutan asam atau cuka? Jelaskan. Nah, cuka ini kan sifatnya asam. Nah, selanjutnya itu DNA akan mengalami perubahan struktur akibat denaturasi. Yang D, apa yang terjadi pada DNA setelah ditambahkan larutan basa atau baking soda? DNA akan mengalami penggumpalan, dapat meningkatkan pH, menstabilkan DNA, dan mencegah degradasi oleh enzim. Basa juga membantu melepaskan DNA dari protein atau membran sel tanpa merusaknya. Jawaban dari kelompok 1, apakah ada yang berbeda dengan jawaban di kelompok 2? Hampir sama, Bu. Terima kasih juga kepada kelompok 1. Beri aplaus bagi kelompok 1. Nah, tadi kan itu praktikum pada ekstrak bayam. Kemudian Ibu minta kelompok 2 pada ekstrak semangka. Silakan masuk. Untuk hasil DNA-nya itu ada ciri-cirinya berwarna merah gelap dan juga kental. Warnanya merah gelap, banyak sedikitnya itu banyak. Waktu pembentukannya itu dalam waktu 2 menit. Kemudian perubahan yang terjadi, yang juga itu perubahan yang terjadi terdapat DNA tetapi DNA-nya banyak dan berwarna merah pekat. Kemudian yang di baking sodanya itu gumpalannya kami, Bu, yang lebih banyak itu yang cuka, Bu, daripada yang baking soda. Ya, mungkin pada saat melakukan praktikum itu dia memerlukan waktu yang lama, Bu, pada saat prosesnya. Dan juga karena terlalu sedikit penuangan si baking sodanya. Hasil
untuk menjawab pertanyaan tugasnya untuk pada replikasi DNA. Oke, pada proses replikasi DNA di bawah ini, tentukanlah basa nitrogen yang terbentuk A dengan timin, guanin dengan sitosin, sitosin dengan guanin, sitosin dengan guanin, timin dengan adenin, adenin dengan timin, adenin dengan timin, guanin dengan sitosin, timin dengan adenin, sitosin dengan guanin. Nah, adapun kesimpulan pada praktikum kita kali ini yaitu tentang isolasi DNA. Nah, mengapa isolasi DNA itu bisa terjadi pada buah? Karena untuk mengikat si DNA-nya ini kita memerlukan larutan yang bersifat seperti tadi baking soda, yaitu bersifat basah. Nah, larutan baking soda ini berfungsi untuk mengikat DNA sehingga terjadilah gumpalan-gumpalan atau benang-benang putih yang ada di permukaan tabung tersebut. Nah, apabila terjadi kesalahan pada saat praktikum, mungkin salah satu faktornya yang terjadi yaitu karena terlalu sedikit takarannya atau terlalu berlebih takaran yang kami gunakan. Mungkin kedepannya akan kami perbaiki kembali. Baik, ada tanggapan dari kelompok 1 untuk kelompok 2? Tidak, Bu. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Pada praktikum ekstrak DNA sederhana dari buah dan sayur ini, kita bisa belajar bagaimana cara kita mengambil DNA dari dalam sel dengan menghancurkan buah dan sayurannya, kemudian mencampurkannya dengan deterjen cair untuk memecah dinding sel dan membran sel sehingga DNA-nya dapat keluar. Kemudian kita akan menambahkan alkohol untuk mengendapkan DNA karena DNA itu sendiri tidak dapat larut di dalam alkohol. Sehingga hasilnya kita dapat melihat DNA itu berbentuk seperti gumpalan-gumpalan awan ataupun benang putih yang dimana praktikum ini menunjukkan bahwa DNA ini punya struktur panjang dan kuat berbentuk seperti tangga berpilin atau double helix. Nah, struktur ini juga berhubungan dengan proses replikasi DNA, yaitu saat DNA membuat salinan dirinya sendiri dengan membuka kedua untai dan membentuk pasangan barunya. Ketika larutan DNA ditambahkan dengan larutan basa seperti baking soda tadi, DNA cenderung lebih stabil ya, lebih tetap stabil dan bahkan lebih menggumpal. Nah, basa ini membantu mempertahankan struktur helix ganda atau double helix dari DNA. Sedangkan ketika larutan DNA ditambahkan cuka yang bersifat asam, DNA akan mengalami perubahan struktur akibat denaturasi. Nah, asam asetat dalam cuka dapat merusak ikatan hidrogen yang menyusun basa nitrogen dalam DNA. Sehingga jika pH-nya terlalu rendah, DNA dapat terurai menjadi fragmen-fragmen kecil yang menyebabkan DNA tidak terlihat dalam larutan. Kalaupun ada itu hanya sedikit saja. Baik, Anda semuanya dari pembelajaran kita hari ini ada yang dapat menyimpulkannya? Sekali ya, jadi DNA atau deoksiribonucleic acid ini adalah materi genetik yang menyimpan dan menyampaikan informasi genetik pada suatu makhluk hidup kepada keturunannya. DNA ini terdiri dari biotidae yang tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen yang terdiri dari purin dan pirimidin. Nah, DNA ini berfungsi untuk menyimpan, menyalin, dan menyampaikan informasi genetik. Juganya akan berperan dalam replikasi DNA. Nah, replikasi DNA itu sendiri adalah proses berlipat gandanya molekul DNA pada saat interfase sel. Setelah selesai, buka JAWS laboratoriumnya, lalu rapikan barang-barangnya. Kita akan melakukan post test. Silahkan, yang ada di depannya, di atas meja hanyalah Android-nya saja. Anda boleh scan barcode-nya dan linknya sudah Ibu share di grup kelasnya. Waktu pengerjaan post test hanya 100 detik. Selamat mengerjakan. Rifa, jangan lirik-lirik, Rifa. Ayo kerjakan dengan serius seperti kesepakatan dari awal akan mendapatkan reward bagi yang mendapatkan skor tertinggi di pretest dan post test. Nah, karena tadi di pretest itu ada Cindy yang peringkat pertamanya, ayo Cindy pertahankan. Oke, sudah terlihat ada 3 peringkat teratas yang sudah terbaik mengerjakan post testnya. Yang pertama itu ada Rifa, beri tepuk tangan untuk Rifa. Yang kedua ada Zahya. Dan yang ketiga itu ada Lisa. Nah, bagi Ananda semua yang belum bisa mendapatkan skor tertinggi, semoga semakin belajar lagi, lebih serius supaya mendapatkan skor yang lebih tinggi lagi. Amin. Nah, berarti di sini Cindy turun ya. Ada kendala apa Cindy? Oh, jaringan ya. Ibu akan memberikan reward seperti janji tadi, yaitu kepada peraih pretest tertinggi yaitu Cindy Fadila. Kemudian pada post test itu ada Rifa. Nah, untuk Ananda yang mendapatkan reward keaktifan itu jatuh kepada Zahya dan Orindu. Untuk penugasan mandirinya, Ananda akan membuat infografis tentang materi struktur DNA dan replikasi DNA. Buat semaksimal mungkin dan semenarik mungkin dengan informasi-informasi yang lengkap. Baik, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang RNA. Jadi jangan lupa untuk belajar di rumah. Alat dan bahan praktikumnya akan Ibu sampaikan nanti di WhatsApp grupnya. Oke, Ananda semuanya, sebelum menutup pembelajaran hari ini, silakan Ketua Kelas pimpin doa kembali. Baik, terima kasih Ananda semuanya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya.